Pasangan suami istri di Malino, Sulawesi Selatan tega mencungkil mata kanan anak perempuannya yang masih berusia 6 tahun dengan alasan untuk pesugihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, halo Sobat Mistis, selamat datang di channel YouTube Mbah Mijan. Alhamdulillah, wasyukurillah, wa ni'matillah, barakallah. Malam ini ketemu lagi dengan Mbah Gareng, Mbah Mijan dan Mbah Gareng. Gimana kabarnya Mbah Gareng? Alhamdulillah, kabar baik. Kayaknya agak kurusan mungkin Lagi diet. program. Program. Oke, siap. Selama pandemi itu sibuk apa? Ya biasalah. Tetap Aktivitas praktek. Tetap praktek. Oke. Juga sekarang rutin olahraga. Oh iya, Lebih harus maintenance menjaga lah. kesehatan. Jaga Ya, kesehatan. betul. Udah. Tapi udah vaksin ngomong-ngomong? Alhamdulillah. Sudah ya? Udah lengkap. Atau pernah kena corona? Alhamdulillah, jangan. Jangan, belum ya. Luar biasa. Aduh. Terus sekarang ini kita dikejutkan dengan beberapa kabar, Mbah. Yang pertama, dunia maya sedang heboh dengan adanya kasus yang belum terpecahkan di Subang. Oke. Ada kasus pembunuhan, korbannya adalah seorang ibu dan anak, dan sudah lebih dari sepekan tidak ditemukan atau belum ditemukan pelakunya. Oke. Tapi kita nggak usah bahas. Oke. Kita nggak usah bahas. Benar. Tadi macet jalan? Udah mulai macet karena kan udah PPKM juga udah mulai ini ya. Oh bener. Ya alhamdulillah juga sih gitu. Cuma ya efeknya itu tadi macet tadi. Mbak Gareng praktek di mana sih? Alam praktek? Saya lebih banyak di Tasik. Oh di Tasik. Ya, Senin sampai Jumat saya di Tasik. Oke. Untuk Sabtu Minggu atau weekend saya di Cengkareng. Jadi kalau ada klien mau ketemu selain weekend ke Ciamis, benar? Ke Tasik, Ke ya. Tasik, Tasik ya. Oke. Itu bisa lewat online lah. Selama Jarak jauh bisa lah ya. ya. Oke, baik. Mbak, selama pandemi seperti ini, keluhan-keluhan klien tuh mengenai apa, tentang apa gitu Pastinya rata-rata? mengenai stres. Stres ya, depresi ya, sama Betul. itu kali ekonomi gitu ya. Ekonomi biasanya oke, itu. oke. Ada yang paling menarik? Misalnya barangkali ada orang yang punya usaha terus tiba-tiba bangkrut karena kenapa gitu ada? Yang di kambing hitam kan tetap goib ya. Jadi usaha sepi gitu Mbak ya, usaha sepi, kemudian ya jualan juga sepi. Akhirnya saling fitnah sih menurut saya. Jadi yang si A memfitnah katanya dibikin sama si B biar sepi, padahal memang kalau saya lihat kondisinya juga yang pertama. Kemudian dari apa yang dia jual. Karena juga kalau saya bilang sepi secara total enggak sih. Banyak juga usaha-usaha yang mulai tumbuh ataupun tetap stabil walaupun situasinya seperti ini. Kondisinya seperti itu. Seperti itu ya. Oke. Ada pertanyaan menarik buat Mbak Gareng dari saya pribadi. Iya. Kita melihat sebuah pertanda satu persatu muncul di Indonesia, Iya. terutama pertanda-pertanda yang berhubungan dengan animal instinct. Oke. Beberapa waktu yang lalu kita melihat, oke, ini mungkin sekedar kebetulan tentang adanya kera putih yang muncul Iya. di Bali. Tapi kalau menurut pandangan metafisika, itu kan sebuah pertanda. Benar. Apa yang sudah Mbak Gareng tangkap tentang fenomena semesta Indonesia ini? Sebenarnya sih sebenarnya itu adalah warning ya Mbak ya. Intinya kita sebagai manusia harus banyak-banyak introspeksi diri lah. Betul. Melihat ke diri sendiri, bukan justru malah melihat ke orang lain gitu. Justru sekarang ini kan keadaan sekarang adalah kita bagaimana menilai orang lain atau menyikapi yang seharusnya tidak kita sikapi, harusnya kita menyikapi diri sendiri. Dengan kita menyikapi diri sendiri, oh berarti ada yang salah nih dengan saya. Sehingga menimbulkan dampak-dampak tertentu mungkin terhadap alam gitu kan. Betul. Karena banyak juga yang walaupun sekarang kondisinya PPKM Mbak ya, beberapa waktu lalu saya sempat ke gunung-gunung gitu kan, main lah dalam arti saya berkunjung ke sana, kemudian tetap aja sampah masih ada gitu kan. Berarti kan di sini ada yang salah nih, gitu kan. Padahal udah jelas larangan di sana, dilarang buang sampah sembarangan di area ini. Kemudian banyak sampah, berarti ini ada yang salah. Seharusnya ya itu kita introspeksi diri, bukan justru kita menilai orang lain.
atau malah menyalahkan alam itu sendiri. Iya, gitu betul. kan. Iya kan begini. Kita ngomongnya soal kera putih tadi ya. Kera putih adalah kera albino Iya. yang memiliki kelainan. Bukan kelainan ya, keunikan, di bulunya kan seperti itu. Tapi doi nih, nyemot ini kan jarang keluar ke pemukiman. Pada saat keluar ke pemukiman dan menunjukkan diri, berarti kan ada sesuatu. Iya, ada sesuatu yang membuat dia tidak nyaman kan gitu. Itu yang disebut dengan bagaimana semesta sinkron dengan animal instinct, dengan insting hewan. Begitu. Sebenarnya, menurut saya dia mau menyampaikan pesan nih, Mbak. Betul. Oke, kita berbicara begini. Ya kita nggak usah detail banget lah. Iya. Nggak usah terlalu detail, tapi gimana sih Mbak Gareng alam Indonesia di tahun 2021 nih yang bentar lagi juga akan selesai, cuma tinggal berapa bulan lagi gitu. Adakah Mbak Gareng sudah menangkap gejolak-gejolak apa atau apa gitu? Kalau yang saya tangkap ya kurang lebih beberapa minggu inilah. Ya ini hanya insting aja ya, semoga aja insting saya nggak benar gitu. Saya menangkap bahwasanya ada gambaran yang terlintas kalau nanti akan ada masa transisi si hewan gitu kan, dia akan berpindah tempat nih, bermigrasi nih ke tempat yang menurut mereka aman pastinya, Mbak. Gitu kan, dari habitat mereka. Habitat mereka kan otomatis di hutan, di gunung. Kemudian dia bermigrasi atau berpindah ke tempat yang dianggap aman, entah pemukiman warga, entah kemana. Berarti kan ada sesuatu nih. Betul. Itu gambaran yang saya tangkap. Betul. Cuma saya berharap tidak ada gejolak apa-apa. Selalu berdoa yang terbaik lah. Aman-aman saja gitu ya. Karena kan Indonesia adalah ring of fire. Benar. Kalau kita berbicara banjir bandang, angin puting beliung, gunung meletus, tsunami mungkin, gempa bumi yang dahsyat, itu kan selalu terjadi di negara-negara yang masuk dalam ring of fire. Tapi yang jelas kan kita tidak perlu harus menakuti hal seperti itu ya, Mbak Gareng ya? Benar. Betul. Atau Mbak Gareng punya pesan-pesan apa gitu terhadap orang yang akhirnya tersugesti dengan beberapa animal instinct yang muncul seperti itu? Misalnya kayak ada beberapa hewan kalau nggak salah kan di Banyuwangi, Mbak, ada ikan kecil-kecil dalam jumlah yang sangat banyak naik ke dermaga ya kan gitu kan. Nah ini kan sesuatu hal yang tetap berhubungan dengan animal instinct. Benar. Apakah Mbak Gareng punya pesan terhadap masyarakat, misalnya ya lu jangan terlalu percaya banget dong atau gimana coba? Sebenarnya kalau untuk jangan terlalu percaya banget gimana ya, Mbak ya? Ya itu lagi kembali gimana kita kepada alam itu tadi. Gimana kita sehari-hari ini bersinggungan loh sama alam gitu. Kemudian ketika kita melakukan hal yang bersifat negatif, wajar lah. Gitu kan. Si alam ini menyeleksi gitu kan, menyeleksi dari hal-hal tersebut lah. Makanya bukan berarti kita percaya banget ya, bukan sih ya. Cuma gini, Mbak, hewan itu kan gimana ya? Ketika mau hujan nih, kalau zaman dulu kan orang tua dulu lah mungkin ada yang bilang kalau udah semut itu bikin rumahnya, artinya nih mau ada hujan gede atau hujan yang terus menerus untuk mereka berlindung kan gitu. Berarti kan gambaran sebenarnya sudah ada. Tinggal kita bagaimana menyikapinya. Untuk terlalu takut juga jangan. Karena apa? Kalau kita terlalu takut, akhirnya kita nggak fokus untuk beribadah kepada Yang Maha Kuasa. Jadi kita selain daripada kita berusaha selalu yang terbaik, kemudian kita juga harus berusaha berdoa kepada Yang Maha Kuasa. Ya. Oke, menarik sekali. Ngomong-ngomong soal tentang gejolak-gejolak alam, kemudian lagi kita nyambung ke Mbak Gareng. Di zaman yang serba modern seperti sekarang ini, masih percayakah tentang eksistensi santet? Pastinya. Masih percayakah tentang eksistensi pesugihan? Pastinya masih. Masih. Ada sebuah video menarik yang mungkin tidak akan kita perlihatkan secara seutuhnya, tapi akan saya bacakan gambarannya. Kita akan lihat videonya bareng-bareng sama-sama. Ini kita langsung dari sumbernya dulu. Kita ambil berita dari Suara Pakar. Kita cek deskripsinya dulu. Pasangan suami istri di Malino, Kecamatan Tinggi Moncong, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, tega mencungkil mata
kanan anak perempuannya yang masih berusia 6 tahun dengan alasan untuk pesugihan. Yuk kita baca bareng-bareng dari sini deh, dari awal. Saya memang kadang-kadang nggak tega kalau seperti ini. Di sebuah kejaman viral, video gadis 6 tahun mata kanan dicongkel untuk pesugihan oleh orang tua, kakek, nenek, dan pamannya. Kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu 1 September 2021 loh Mbak, masih baru loh, baru kemarin. Tapi kok berani direkam gitu ya Mbak? Inilah sebuah kebocoran data. Dia ngerekam, bocor akhirnya. Pelaku berhalusinasi saat melakukan penganiayaan di rumah pelaku di Malino, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Para pelaku yaitu ibu kandungnya, ayah kandungnya, kakek, nenek, dan pamannya. Para pelaku berperan antara lain ibu kandungnya sebagai pencungkil mata kanan dan gadisnya. Sorry Mbah, saya nggak bisa ngelanjutin karena jeritan anak-anak apalagi perempuan. Iya benar. No. Nauzubillah, syukurlah. Ini kenapa Mbak Gareng saya undang malam ini datang. Kita pengen membahas hal seperti ini agar masyarakat kita memahami tentang mistis lebih jauh, lebih realistis. Mistis, tapi bisa kita realistiskan. Harapan kita adalah biar mereka jangan gendeng, Mbak. Benar. Apa yang ingin Mbak Gareng sampaikan dengan kondisi seperti ini? Coba. Kalau menurut saya, sebenarnya manusia ini kadangkala gelap mata ya Mbak. Untuk menggapai sesuatu itu pengennya jalan pintas. Kemudian jalan pintas ini direalisasikan atau langsung diambil keputusan gitu kan. Sehingga nggak berpikir lagi. Bahkan mungkin gimana ya, udah melebihi hewan Mbak menurut saya. Tapi sepengalaman Mbak Gareng, memang ada gitu pesugihan dengan cara mencongkel mata gitu. Saya baru lihat ini nih. Malah. Sama dengan saya baru lihat ini tuh. Bener deh, saya kalau kayak gini bukan takut ya, tapi langsung kayak apa miris, ya? Kayak ngilu di sini tuh ya. Astagfirullahaladzim. Apalagi tadi kan kita dengar suara ceritanya. Iya, benar. Apa pesan-pesan Mbak Gareng buat masyarakat kita? Ini kalau kita mau ngomong vonisnya ya, salah. Ini orang depresi Mbak. Ini orang gendeng ini. Benar. Orang halusinasi akut. Benar. Nah, gimana deh pesan Mbak Gareng deh? Kejadian begini sih menurut saya, ya memang kalau untuk insiden yang seperti ini jenisnya mungkin baru ini ya Mbak ya. Cuma kalau untuk yang ke arah seperti itu udah sering terjadi nih di negara kita ini, udah sering terjadi. Hal seperti itu yang membunuh istrinya, kemudian membunuh orang tuanya sendiri, orang tua membunuh anaknya dengan ya itu tadi, alih-alih adalah petunjuk gaib. Menurut saya hal seperti ini seharusnya gimana ya? Kita perlu banyak apa ya? Mendekatkan diri kepada Tuhan lah kayaknya Mbak. Karena apa? Ya dengan situasi apalagi yang sekarang lagi seperti ini gitu kan. Kalau kita nggak pintar-pintar menjaga keimanan kita, otomatis pasti akan terjadi hal-hal yang seperti itu. Menurut saya itu. Betul, setuju sekali. Tapi yang membuat saya nggak masuk akal loh Mbak Nia, lihat dari video ini ya. Kenapa harus didukung sama kakeknya, neneknya, pamannya? Kalau kita ngomongin, berarti ini keluarga halu akut semua gitu ya. Keluarga depresi semua ini kalau begini ya. Karena kan begini, ketika dalam proses ritualnya dipamerkan, diabadikan, didokumenkan. Kok sampai segitunya ya? Nah itu loh Mbak, iya. Aduh. Kok bisa sampai dia mau ngerekam gitu? Sampai hati. Iya benar. Ditambah lagi, dengan bersatunya satu keluarga ini, mereka nggak paham bahwa ini adalah tindakan kriminalitas loh Mbak. Sekarang informasi terbaru sudah diamankan oleh pihak kepolisian, tapi sang gadis 6 tahun ini, Mbak sedih banget. Yang nggak bersalah harus kehilangan mata bagian kanannya. Ini ada gambarnya, memang kita nggak tega lah melihat itu. Benar. Iya kalau sampai sekeluarga gitu kan gimana ya? Saya juga nggak habis pikir juga itu. Iya loh. Kenapa kok bisa mendapatkan dukungan sebanyak itu? Kalau kita ngomongin soal halusinasi satu orang masih inilah. Kalau ini sekeluarga loh.
Apakah semua mendapat petunjuk? Atau gini. Jangan-jangan ada orang yang mendukung. Nah, dalam arti gini loh Mbak ya. Ini kita bukan suzon ya, tapi maksud gini, membedah sebuah kasus. Jangan-jangan sang ibunya ini, sang eksekutor ini bercerita ke orang yang dianggap pintar. Iya, betul. Saya mendengar ABCD, bisikan-bisikan gaib gitu kan, untuk begini-begini. Mungkin diiyakan sama tokoh tersebut? Bisa. Dan tokoh tersebut ada orang yang dipercaya. Bisa. Hingga akhirnya semua keluarga dari sang ibu ini pun percaya. Betul. Tapi lagi-lagi yang membuat saya patah logikanya adalah ini tindakan kriminalitas tanpa dicegah malah ditonton, Mbak. Betul. Sedangkan situasi seperti itu kepada orang lain aja nggak sampai lah buat kita seperti itu. Kalau masih normal ya Mbak ya. Betul. Apalagi ini sama anak loh, gitu. Macan sama anaknya nggak begitu loh. Betul. Makanya ini udah lebih daripada binatang. Itulah. Itu bener deh. Saya udah langsung ngilu aja. Buka begini. Ya buat semuanya saja ya Mbak ya, buat masyarakat luas di sana tetap berpegang teguh terhadap iman, karena menggadaikan iman, sobat mistis ya, itu dampaknya sudah bukan cuma di dunia saja, ya di akhirat juga. Udah sableng itu namanya. Buat kita orang-orang yang memahami tentang dunia metafisika, punya pesan seperti ini buat masyarakat. Kalau toh Anda memang benar-benar mendengar bisikan-bisikan gaib, tolong gunakan 5% logika Anda untuk berpikir bahwa ini bisikan positif atau bisikan negatif. Benar. Kan gitu ya, Mbak ya? Benar. Gitu loh. Betul. Kalau terlalu banyak negatifnya, Mbok jangan diikuti. Benar. Segendeng-gendengnya orang, masa sih Mbak 1% nggak punya logika? Seharusnya iya. Ya kan gitu kan. Benar. Tapi membahas ini serba sulit kita ya. ngomong halusinasi, nggak mungkin satu keluarga halus semua. Benar. Ngomong kalau ada tokoh yang dipercaya oleh mereka nanti jadinya kita fitnah. Tapi yang pasti ini adalah tindakan kriminalitas yang tidak boleh dicontoh. Betul. Sama sekali. Yang sangat disayangkan adalah dengan alih-alih bisikan goib mengatasnamakan pesugihan. Nah itu. Ya mungkin bisa juga gini Mbak, alternatif mungkin dia punya alasan tersendiri ya. Maksudnya gini loh Mbak, alasannya ini sebenarnya awalnya mungkin bukan tentang hal itu, bukan tentang hal mistis. Cuma kan kalau hukum itu dikaitkan dengan hal seperti itu kan stuck nih dia. Selesai perkara kan gitu. Oh ini bisikan goib kan gitu. Setelah diperiksa kejiwaannya, oh bener gila nih kan gitu. Selesai sampai di situ. Atau mungkin memang mereka kan keluarga psikopat, kita juga nggak tahu gitu loh Mbak. Lebih setuju itu. Nah itu. Sepertinya begitu. Karena ya gimana ya, nggak masuk akal menurut saya gitu. Ini penting Mbak dibedah. Benar. Karena hal-hal seperti ini jangan sampai dicontoh, jangan sampai ditiru. Benar. Sama masyarakat luas. Benar. Sebab kenapa kita bedah nih malam ini Mbak ya? Karena saya mendatangkan seorang Mbak Gareng yang punya kapasitas untuk mengomentari tentang masalah ini, pesugihan, bisikan gaib, kan bidang kita gitu kan. Tapi yang pasti adalah melakukan tindakan seperti ini dilarang agama. Betul, pasti itu. Oke, melanggar aturan negara. Pasti. Dan yang pastinya lagi, dia telah membunuh masa depan anaknya sendiri. Betul. Itu yang disayangkan. Betul, jadi kayak bener Mbak Gareng tadi. Ini keluarga psikopat kali ya, gitu kan. Karena ya apalagi gitu. Iya, ternyata begitulah Mbak Gareng ya terjadi. Kita singkirin ini dulu deh. Oke. Tadi Mbak Gareng mengatakan, dan saya juga sepakat bahwa baru nemu nih soal pesugihan model begini. Benar. Ritualnya nyokel mata anak sendiri. Nauzubillah. Tapi kalau dari Mbak Gareng sendiri punya pengalaman apa tentang pesugihan? Pengalaman yang saya pernah langsung terjun ke lapangan ya Mbak ya. Terjun ke lapangan itu gimana? Maksudnya jadi juru kuncinya? Bukan. Okay. Bukan jadi juru kuncinya. Jadi ada rekan saya juga, teman paranormal juga lah. Oke. Cuma dia lebih senior dari saya, usianya juga lebih ini. Nah kemudian dia membawa kliennya. Pada saat itu saya mau tahu nih tentang dunia pesugihan itu sendiri. Kemudian saya diajak ikut, gitu kan. Di satu momen sehingga saya ikut.
kemudian saya ikut perjalanan ke satu tempat di daerah Jawa Tengah. Datang ke sana, ke salah satu rumah lah di daerah pedesaan. Kemudian saya bersama dengan kliennya, yaitu terdiri dari laki-laki dengan perempuan, suami istri, membawa perangkat ritual, Mbah ya. Apa isinya itu? Itu peti dari kayu, ukurannya kurang lebih itu 1,5 meter kali setengah meter. Lalu apa lagi? Lalu ikan apa? Ikan mas. Oh, ikan mas yang cukup besar lah, buat saya itu ikan mas yang cukup besar. Memang spesial ya? Ya, harus ikan mas yang besar ya? Satu ekor. Terus? Nah, kemudian telah sampai di rumah tersebut, kita berangkatnya itu pada subuh. Sampai di sana itu kurang lebih asar lah pada saat itu. Nah, kemudian sekitar mau masuk maghrib, saya nggak ikut ke dalam. Rekan saya juga nggak ikut ke dalam. Memang ada pembicaraan dari rekan saya kepada si juru kunci ini gitu kan. Jadi setelah itu yang masuk hanya pasangan tersebut bersama dengan peti dan ikan tersebut. Gitu. Dari yang saya dengar dari dalam, karena rumahnya ini kan bilik, Mbak. Bilik ya, jadi walaupun di luar tetap tetap kedengaran, bicarakan. Terus. Nah, yang dibicarakan adalah intinya itu, apakah Anda suami istri tadi ya, mungkin yang bicara dari juru kunci nih, sudah siap dengan segala konsekuensi yang saya berikan ataupun yang diberikan oleh mungkin si paranormal teman saya tadi nih sebelum ke sana gitu. Karena saya datang ke sana kan udah langsung kan gitu. Nah, kemudian ada suara iya dan mungkin diberikan pisau gitu kan, karena suaranya itu. Nah, begitu pas kalau memang sudah siap, silakan dibuka bungkusan berisikan tadi. Nah, dibuka, kemudian saya dengar ada suara dari si kuncinya untuk memotong ikannya, memberikan instruksi potong ikannya. Kemudian ada suara pisau jatuh nih. Kling. Nah, saya yakin sekali itu pisau gitu kan. Nah, begitu ditanya, kenapa? Gitu kan. Kenapa? Nah, saya yakin ini si perempuannya atau si istrinya, karena yang jawab nih suaranya perempuan. Saya mendengar suara anak saya menangis gitu kan. Suara menangis dari anak. Itu hanya halusinasi kamu saja. Dari juru kunci. Dari juru kuncinya. Terus? Itu hanya halusinasi kamu saja. Lanjutkan aja, nggak apa-apa. Nah, kemudian selang beberapa waktu dia mungkin mencoba untuk memotong si ikan tadi lagi. Nah, kemudian suara yang sama lagi, jatuh lagi. Tengkling. Nah, dua kali. Nah, itu kenapa gitu kan? Saya mendengar suara yang sama. Kalau kamu terus begini, ini sudah 2 kali. Ini kalau yang ketiga lagi nanti seperti itu, maka batal nih. Acara ini batal, ritualnya batal. Ritualnya batal. Ya, ini akan nggak hanya membahayakan kalian saja gitu kan. Ya, resikonya sudah ditanggung penumpang kan begitu, dengan hasil yang pasti zong kan begitu. Kemudian dia potong nih. Begitu saya yakin dia motong ikannya itu, karena darah segar ikannya tadi, karena mungkin ikannya besar yang baik, itu mengalir sampai di tempat saya duduk itu tadi. Gitu kan? Oh, berarti dia udah motong ikannya. Berarti kan ikan masnya masih dalam kondisi hidup saat dipotong itu ya? Siap. Saya kan dengan rasa penasaran saya tanya dong sama rekan saya ini, itu kenapa mas? Itu apa sih sebenarnya? Dia cuma diem aja, Mas. Nggak jawab ya? Saya nggak jawab. Oke. Dan kamu juga tahu sendiri, kan gitu kan? Intinya udah kita nggak usah terlalu banyak komentar di sini, gitu. Pakai bahasa Jawa lah. Nah, kemudian setelah sudah selesai, lalu si kuncinya ini menyampaikan ke 2 orang ini bahwa kegiatan ini sudah selesai. Tadi yang kamu minta sudah ada di dalam kotak itu. Di peti yang tadi. Kemudian untuk mengangkat tadi, mereka bertiga nggak kuat, Mbak. Gitu. Berat nih ceritanya. Nah, minta bantuan lah kita yang di luar. Dipanggil, kan namanya Mas Yudi kan, saya itu. Dipanggil sama si kuncinya, yuk sini dulu yuk. Dari situ saya juga nggak masuk. Cuma dia bantu ngangkat sampai di mobil. Akhirnya saya cuma ngeliatin aja, itu dimasukin ke bagasi. Blek gitu kan. Beda memang, beda. Ini si kotak peti tadi beda memang. Gitu. Memang terlihat berat. Memang terlihat lebih berat. Entah isinya apa, saya juga kan nggak tahu. Setelah itu kita balik. Kita nggak sempat istirahat dulu, balik. Cuma si Mas Yudi tadi cemas nih,
menunjukkan wajah kecemasannya. Sedangkan saya kan dengan tadi bertanya di awal udah nggak perlu bertanya, berarti saya cuma diam aja nih, Mbak. Iya. Nah, cuma begitu saya sampai di rumah klien tersebut, Yang meminta yang pesugihan meminta tadi. pesugihan tersebut, kemudian disampaikanlah sama Mas Yudi tadi kepada mereka, apapun yang terjadi nanti, gitu kan. Setelah sampai di rumah. Legowo saja. Oke. Diterima saja karena yang Anda minta kan memang itu. Gitu. Saya ini walaupun ini berat nih, saya nggak bisa kalau ngantar sampai ke dalam. Kita pamit pulang. Saya pulang nih. Saya tetap nggak nanya, saya diem aja, Mbak. Kau udah ada peringatan dari awal kan? Udah ada peringatan. Oke. Begitu pas sudah sampai, belum sampai di rumah, dia udah dapat telepon nih. Gitu. Mas Yudi pun untuk ngangkat aku, gitu kan? Tapi diangkat sama dia. Begitu diangkat, saya dengerin nih, Mbak. Ternyata, Mas ini gimana? Anak saya udah nggak ada, Mas. Ini siapa, Mas, yang bunuh anak saya? Anak saya udah dalam keadaan seperti habis dipotong, gini-gini. Gitu. Oke. Ini apa saya lapor polisi atau gimana? Mbak, apa yang saya sampaikan tadi, diterimakan saja, legowo saja. Kalau misalnya memang bisa ditangani, silahkan ditangani. Nggak perlu lapor, karena nggak akan ada ininya, Mbak. Percuma. Gitu. Akhirnya yang saya berpikir di sini adalah, bisa ya begitu? Yang pertama, kok tega gitu? Kan pasti udah disampaikan. Ya, kok sampai hati gitu, kok tega sampai segitunya. Yang pertama, ya memang nggak secara langsung sih, Mbah ya, yang kayak tadi video disebut kan langsung. Cuma ya ini tadi nih, awalnya ya gimana ya, saya pikir, oh ini toh yang namanya pesugihan. Gitu. Nah kemudian ya sudah. Tapi memang benar. Setelah udah itu disampaikan begini, Mbak sekarang cek sama Masnya, peti yang tadi sesuai nggak dengan permintaan. Oke. Gitu. Kemudian dibuka mungkin tuh. Ya Mas, nanti tak telepon lagi. Karena mungkin namanya situasi di antara sedih dengan bahagia kan itu. Iya, betul. Mungkin sudah dibuka ya. Oke gitu. Pas. Sesuai dengan diminta. Sesuai dengan yang diminta. Tapi tidak akan setara dengan nyawa anaknya. Ya. Oke. Dan jangan salah Mbak Gareng ya, bahwa siapapun mereka pelaku pesugihan, jasadnya tidak akan diterima bumi, Mbak. Pasti itu. Bahkan arwahnya, rohnya, Pasti. oke, mungkin akan jadi budak di alam sana. Betul. Buat kita yang masih waras, kita praktisi mistis, tapi kan kita masih punya kewarasan. Betul. Cuma bisa bilang, ya kalau mau sukses, ya berusaha. Ya berusaha. Betul. Ikhtiar. Berdoa. Masih banyak jalan menuju Roma. Benar. Betul, Mbak. Karena yang jelas biasanya orang-orang yang memilih jalan pintas seperti itu adalah yang pertama, orang dalam kondisi memang mungkin punya hutang piutang. Betul. Yang kedua, orang yang tamak, Mbak. Betul. Gitu. Jadi siapapun Anda orang yang tamak, hatinya akan mudah tertutup. Betul. Oke. Luar biasa. Obrolan malam ini, thank you banget waktunya, Mbak Gareng. Saya udah diundang ke kediaman. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Siap. Mijan. Hapus resahmu, lawan takutmu. Salam mistis.